Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul kembali dan bertemu kembali pada bulan Ramadan yang penuh suci dan makna ini. Salawat beserta salam tidak pernah juga kita lupa kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamiyah ini. Sobat ITS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya amalan ini masih banyak orang yang belum mengetahuinya. Padahal, jikalau kita melaksanakannya dengan istiqomah, hal ini akan menjadi ladang amalan kita yang tidak terputus di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah tentang amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah. Hadisnya seperti ini. Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayu amali ahabu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayu. Qala birrul walidain. Qultu summa ayu. Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala haddasani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau stazattuhu lazadain. Yang artinya, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku mengatakan, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada 2 orang tua. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Ibnu Mas'ud berkata, semua itu telah diceritakan oleh Rasulullah kepadaku. Sekiranya aku menambah pertanyaanku, pasti beliau menambah jawaban beliau. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, Sobat ITS, sudah jelas bahwasannya dalam hadis ini ada 3 amalan yang dicintai oleh Allah. Amalan yang pertama yaitu sholat pada waktunya, amalan yang kedua yaitu berbakti kepada 2 orang tua, dan amalan yang ketiga yaitu jihad di jalan Allah. Amalan yang pertama yaitu sholat pada waktunya. Tentunya, ketika kita mendengar azan berkumandang, kita harus segera mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Tapi sangat sayang sekali, pada zaman sekarang, orang-orang dengan mudahnya untuk meninggalkan sholat. Padahal setidaknya, jika kita tidak bisa sholat pada waktunya, kita harus tetap menjaga sholat agar tidak keluar dari waktunya dan tidak meninggalkannya. Sebab, amalan yang pertama kali yang akan dipertanggungjawabkan pada masyarakat adalah sholat. Amalan yang kedua yaitu berbakti kepada 2 orang tua. Tentunya dalam hal ini ketika orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal, kita diwajibkan untuk selalu berbakti kepadanya. Jikalau orang tua kita masih hidup, kita harus selalu memuliakannya, berbakti kepadanya, dan menghormatinya. Dan pastinya juga kita tidak boleh untuk menyakitinya melalui perkataan ataupun perbuatan. Tetapi jika orang tua kita sudah meninggal, kita diwajibkan untuk mendoakannya. Tidak heran jika zaman sekarang orang-orang dengan mudahnya durhaka kepada orang tua, karena cinta kita kepada pasangan ataupun anak kita ada sesuatu yang kita harapkan. Sedangkan orang tua adalah masa lalu yang bisa saja tidak begitu kita harapkan bantuannya. Tapi ingatlah wahai Sobat ITS, kita durhaka kepada orang tua, pastinya kita akan diazab 2 kali, yaitu di akhirat dan di dunia. Dan tentunya marilah kita harus selalu berbakti kepada 2 orang tua kita. Lalu amalan yang ketiga yaitu jihad di jalan Allah. Hal ini bukan hanya kita berperang melawan musuh ataupun kaum yang tidak beriman, tetapi jihad di sini juga bagaimana kita menggerahkan segala kemampuan kita, jiwa dan harta kita untuk selalu menjalankan, membela dan menegakkan agama Allah. Bahkan mencari ilmu juga itu termasuk jihad di jalan Allah. Karena apa? Karena kita melawan kebodohan. Jadi marilah Sobat ITS, kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk selalu melakukan kebaikan dan amal kita. Tentunya dalam 3 amalan tadi, yaitu sholat pada waktunya, berbakti kepada 2 orang tua, dan jihad di jalan Allah. Marilah kita berlomba-lomba untuk meningkatkan kebaikan dan amal kita. Semoga Allah selalu melindungi kita dan menolong kita untuk selalu berada di jalannya. Dan ingatlah Sobat ITS, bahwasanya kalau kita menuntut ilmu itu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, dan mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Dan yang tadi saya sebutkan, kalau kita mencari ilmu adalah jihad. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.